Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Ya. 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 Tapi kita tidak berjalan kaki. Ya, tidak ada langkah kan? Ya, langkah mungkin dari parkiran kali ya. Nah, kan lumayan tuh. Dari parkiran menuju ke masjid kan kita berjalan kaki itu dihitung. Gitu. Ada yang mengatakan itu putaran rodanya. Nah, saya kira ini mengada-ada. Kenapa? Karena ada seorang sahabat yang rumahnya cukup jauh, dia berjalan kaki. Beberapa sahabat menyarankan dia untuk naik unta saja, beli unta. Dia bukannya tidak mampu beli, bahkan mungkin punya ya, sengaja biar langkah kakiku dihitung. Jawaban ini didengar oleh Nabi. Nabi nggak bilang sama aja itu langkah kaki untanya juga dihitung. Ya, enggak. Padahal kalau itu kan jelas langkah ya, bukan putaran roda lagi ya. Langkah kaki unta. Nabi nggak bilang seperti itu. Nabi menyetujui jawaban orang Ansor itu. Pernah dibahas bahwa untuk urusan akhirat harus mendahulukan diri sendiri daripada orang lain. Apakah ketika ibadah umroh, ketika kita sudah umroh, kita lebih baik umroh lagi atau memberangkatkan kakak, saudara? Kan sudah ya. Kecuali belum, ini tercela. Belum umroh, memberangkatkan umroh abangnya, adiknya, bahkan orang tuanya. Belum haji, tapi menghajikan orang tuanya, ini tidak baik. Kalau belum punya mobil, tapi kebeli mobil malah diberikan kepada orang tuanya, ini bagus. Nggak punya rumah, tapi malah membelikan rumah untuk orang tuanya, bagus. Adapun haji umroh ini urusan akhirat. Kita harus nomor satukan diri kita sendiri. Ya. Jangan pakai rokyu. Ya. Maka ketika di depan kita ada satu lowong, sementara kita di belakangnya bersama ayah kita, ya. Perlukah kita mempersilahkan ayah kita? Ya. Silakan Pak. Perlu? Nggak perlu. Ya, kita maju. Gitu. Nah kalau ayah kita sudah maju ya udah, jangan diseret. Artinya ya siapa duluan, ya. Apakah bacaan sujud sahwi dan dilakukan sebelum salam atau sesudah salam? Sama dengan sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la, subuhun kuddus, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Bagaimana subhana man la yanamu wa la yasu, maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif, maka tidak boleh kita amalkan. Kita amalkan yang sahih. Mana yang sahih? Ya tadi. Sejauh mana istri boleh mengetahui pendapatan suami? Sejauh suami ngasih tahu apa enggak? Kalau suami tidak ngasih tahu ya sudah. Ya. Enggak boleh. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah yang cukup untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan tentunya. Apa istilahnya? Transparan? Enggak ada seperti itu. Ya. Apalagi ada syubhat harus diberikan semua.
Gajinya 10 juta misalnya, 12 juta misalnya, harus diberikan semua. Harus menunggu Jumat. Tidak, subhat ini ya. Kalau sudah masuk, ya udah sholat dulu. Ibu-ibu gitu ya. Tidak perlu, tidak wajib, bahkan salah juga ya, kan mengundur waktu. Menunggu selesainya Jumat. Bahkan ada riwayat untuk sholat Jumat, azan sebelum masuk waktu, khusus Jumat ya. Karena para sahabat pernah meriwayatkan waktu itu kami selesai sholat Jumat dan bayangan masih ke arah barat. Ya, berarti kan belum masuk zawal, khusus Jumat. Apakah kita harus belajar tahsin agar bacaan Al-Quran dan bacaan sholat sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan? Iya. Iya. Tapi lebih tepatnya tajwid ya. Kan sudah ada istilah. Kalau tahsin kan bukan istilah. Hassana yuhassinu tahsinan ini kan bahasa aja. Artinya memperbagus. Kalau tajwid kan memang sudah istilah. Jadi bagaimana makrat, bagaimana idgham, bagaimana ikhfa, bagaimana idhar, itu masuk dalam ilmu tajwid. Kalau tahsin itu ya sesuai dengan namanya, hassana yuhassinu, tahsinan, membaguskan. Orang idiot atau terbelakang sejauh mana dia mukallaf? Apakah dia bisa menerima kalau sholat itu wajib itu harus kita laksanakan, kalau tidak berdosa, kalau tidak maka berdosa, terancam neraka. Dia bisa nggak menerima pelajaran itu? Kalau nggak bisa, bengong ya, suruh ngulangi lagi juga, ya nggak mukallaf. Ya bolehlah kita ajak, ayo sholat, ayo mau, ya udah. Besoknya lagi kita, ayo sholat, enggak. Malas, ya jangan dipaksa, dia tidak mukallaf. Ya, insyaallah ada di kiri kanan kita, kita harus nawin. Pengelolaan keuangan dalam rumah tangga itu sepenuhnya tanggung jawab suami atau istri. Ketika suami memberikan nafkah kepada istri, taruhlah sesuai dengan pendapatannya, sebulan sekian misalnya, 5 juta misalnya, maka istri tentu harus bisa mengatur sekian ya. Wallahu a'lam. Ya itu saja. Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu